Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa, kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kenapa Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kehadirannya di dunia? Tuhan tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia selalu pakai manusia. Dan yang terutama dipakai anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak-anaknya tidak mau, anak setan pun dipakainya untuk kebaikan anak Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Untuk mengembalikan Israel dari Mesir, dia pakai Musa. Untuk menginsafkan ketegaran tengkuk orang Israel, dia pakai Firaun. Bahkan Raja Kores disebut Mesias oleh Alkitab, yang kuurapi. Padahal Raja Kores bukan orang Yahudi, tidak beribadah kepada Tuhan. Untuk kepentingan apa? Untuk membawa kembali umat Israel dari pembuangan Babel. Dia selalu memakai orang. Walaupun dia maha kuasa bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak suka-suka. Dia pakai orang-orang pilihan. Dan kalau di antara orang-orang pilihannya itu tidak lagi fokus sebagai hamba Tuhan, tidak lagi fokus sebagai pemuji Tuhan, dia akan pakai orang lain. Lalu kita jadi apa? Jadi orang hukuman, jadi orang tawanan. Maka oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita juga harus menegakkan keadilan. Dalam ayat 7 sampai ayat 9, kalau kita baca di situ, bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihnya kepada orang. Dalam ayat 7, ia menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ayat 8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bukan bangsa orang lain. Kalau Yusuf didudukkan bersama-sama dengan bangsawan bangsa Mesir. Musa didudukkan bersama-sama bangsawan Mesir. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego didudukkan bersama-sama bangsawan Babel. Tapi ayat ini berkata kepada kita, Tuhan mengangkat orang-orang hina, mendudukkannya bersama-sama para bangsawan. Bukan bangsawan lain, tapi bangsawan bangsanya sendiri. Kalau di Alkitab siapa yang pas untuk itu? Daud, Saul, orang-orang yang dianggap rendah, Gideon, ya. Siapa lagi? Nehemia menjadi bupati. Kalau di bangsa kita, jadi kita nggak usah dulu harus fanatisme agama dalam hal percontohan bagaimana Tuhan mengangkat yang hina, mendudukkannya bersama para bangsawan bangsanya. Presiden kita Jokowi dihormati di seantero dunia. Padahal dulu siapa dia?
Rumahnya di atas paret. Waktu dia kerja kayu di Aceh, bosnya itu bapak udah saya. Sebagai buruh tukang kayu, bosnya itu bapak udah Sumihar Siahaan. Nelson Mandela, dan masih banyak contoh lainnya bagaimana Tuhan mengangkat, menegakkan orang hina dan mendudukannya di antara para bangsawan, dan bukan bangsawan bangsa lain tapi bangsanya sendiri. Kenapa dia fokus kepada bangsanya dalam perikop ini? Karena bertujuan kepada kita siang ini. Ketika engkau dihina, dihinakan orang, jangan putus asa. Pegang janji Tuhan ini. Tuhanmu hidup. Tuhanmu maha adil. Tuhanmu mampu mengangkatmu, mendudukkanmu bersama para bangsawan bangsamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menegakkan keadilan itu tidak sama dengan membalas. Tidak sama dengan mengadili. Karena ada seperti ini ya. Kau lihat orang menghina temanmu, maka sebagai rasa solidaritasmu kepada teman, untuk membela dia, kau ikut balik menghina si penghina temanmu. Bukan itu keadilan dalam Alkitab. Menegakkan keadilan itu menegakkan kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pada minggu lalu syarat mengikut Yesus, Matius 16 khotbah ya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu yang menegakkan kebenaran. Bukan membalaskan kejahatan. Karena kau tampar pipi kanan dan kiriku, kiri kanan kau tampar, maka ada tertulis. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya wajar dong kau tampari. Kan kau tabur. Itu bukan menegakkan kebenaran. Itu menghakimi. Tetapi yang menegakkan kebenaran itu adalah menyatakan kebenaran firman yang sesungguhnya. Menghidupi firman itu. Sejak lahir baru saya tidak pernah berambisi atau berpendapat bahwa saya telah menguasai Alkitab. Bahwa saya telah menguasai firman Tuhan. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Tapi yang pertama saya catat di Alkitabku, yang pertama, ketika selesai membacanya, saya telah menelan habis firman-Mu, dan aku pun telah ditelannya habis. Aku yang ditelannya, bukan aku yang menguasai. Aku yang menikmati, menyelam dalam firman itu. Berenang dalam firman itu. Sebab firman itu luas, agung, tinggi, luhur, tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Itu menurut saya. Sebabnya ketika Tuhan berbicara menegakkan keadilan, itu tidak berbicara tentang pembalasan. Tapi itu berbicara tentang bagaimana kau konsisten berpegang teguh pada imanmu, pada kebenaranmu. Ketika kau ditanya di luar, kau orang apa? Kau berani meluruskan, saya ini orang Batak, saya ini orang Melayu, saya ini orang Nias, saya ini orang Padang, agama saya Kristen. Karena sudah pertanyaan yang salah. Kau orang apa? Seharusnya itu berbicara tentang suku, tentang etnis, bukan tentang agama. Orang Eropa, Amerika udah lama selesai dengan agama. Coba tes anak-anak yang
fasih berbahasa Inggris yang sudah mulai conversation, kalau ada orang barat datang ke Milan ini, kau tanyalah agamanya, pasti dia tersinggung. Mereka tersinggung kalau ditanya soal agama. Kalau di Indonesia beda. Setiap berbicara tentang identitas diri, jati diri, biodata harus dilengkapi dengan agama. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak seturut identitas agamanya dengan perilakunya. Agamanya Kristen, hidupnya jauh dari Kristus. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena agama hanya sebatas label, penyebutan identitas. Padahal yang Tuhan mau, bagaimana manusia yang mengaku anak Tuhan, tebusan Tuhan, hidup menurut kemauan Tuhan. Jadi tanpa disebut kita beragama Kristen, orang lihat, orang tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan kita. Ketika Pastor Andi Simon dilarang melakukan kegiatan di kotanya, apakah Tuhan berhenti? Apakah pelayanannya berhenti? Tidak. Kenapa? Karena mujizat Tuhan melalui kita tidak harus bersentuhan langsung. Lewat media juga bisa. Itu hebatnya Tuhan. Jadi bukan masalah agamanya. Jokowi Kristen atau Islam? Lalu Islam sejati. Bukan setengah Islam, setengah tidak Islam. Islam sejati dia. Bahkan pernah memimpin sholat di negara yang terkenal dasar hukumnya adalah Islam, di Afghanistan. Dia imam. Tapi kalau dia datang ke kantong-kantong Kristen, dia dihina atau dihormati? Sangat dihormati. Datang ke Papua, wow, begitu hebatnya orang Papua menyambut dia. Kenapa? Karena mereka menilai Jokowi ini telah mengangkat harkat dan martabat yang selama ini dihina sebagai suku terbelakang. Begitupun hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Jangan sebut kau Kristen kalau engkau tidak mengangkat harkat martabat orang yang dihinakan orang. Jangan sebut kau Kristen kalau malah ikut menghina orang yang terhina. Kebanyakan secara umum manusia begitu ya. Karena dipengaruhi oleh sikap dunia. Karena kita mendengar orang-orang bercerita tentang temanmu bahwa dia begini. Kamu juga menghakimi dia begitu. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, pujilah Tuhan. Engkau dan saya adalah hamba Tuhan. Pujilah Tuhan. Jangan cari lagi kepentingan dunia. Tuhan tahu kita perlu semuanya itu. Siapa yang tidak butuh uang? Ada istilah sekarang ini, uang bukan segala-galanya. Benar. Tapi semua membutuhkan uang. Gak ada urusan yang tidak pakai uang. Benar itu, Tuhan tahu itu. Tapi jangan sampai mengabdi kepada uang. Gunakan uang sebagai hamba. Itu yang Tuhan kehendaki. Semua orang tahu bahwa yang suci itu hanya Yesus. Sampai-sampai seorang pendeta Buddha mengalami pengalaman spiritual, didatangi oleh Yesus Kristus ke tempat tidurnya. Ketika dia berbaring, Yesus datang dari pintu.
dengan sinarnya yang gemilang. Kepada siapa? Kepada seorang pendeta Buddha. Lalu apakah pendeta Buddha itu jadi pindah menjadi agama Kristen? Tidak. Dia tetap pendeta Buddha. Tetapi kepada jemaatnya, seluruh umat di mana dia berceramah, kemana dia pergi, dia menyatakan kesaksian itu bahwa Yesus adalah guru saya. Yesus telah mendatangi saya. Yesus telah mengatakan kepada saya bahwa saya sahabatnya. Kenapa? Apa dia omong kosong? Tidak, itu fakta. Faktanya di mana? Orang itu yang berpegang teguh pada keagungan Tuhan dan alam. Mereka itu enggak makan daging. Malah harimau pun dikasih makan. Mijak rumput saja bagi mereka dosa. Mijak rumput. Dia tidak mengatakan bahwa gurunya adalah pendeta-pendeta pendahulunya atau si pendiri agama. Dia bilang, Yesus adalah guru saya. Mahatma Gandhi yang terkenal sebagai berperang mengalahkan penjajah dengan kasih, bukan seorang Kristen. Inggris yang secara identitas beragama Kristen menjajah India yang secara identitas beragama Hindu, dan si Mahatma Gandhi seorang beragama Hindu, bukan seorang Kristen. Tapi dia mengalahkan kekerasan penjajahan Inggris dengan kelemah lembutan. Dia berguru dari siapa? Dalam kesaksiannya, dalam pengakuannya, khotbah di bukit. Khotbah Tuhan Yesus Matius 5. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ucapan bahagia Yesus di Injil itu yang mengubah Mahatma Gandhi untuk mengalahkan penjajah Inggris dengan damai, dengan kasih, tanpa kekerasan. Jadi awas, hati-hati. Jangan pernah berpikir dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus berbicara hanya kepada orang yang identitasnya Kristen. Salah. Tetapi Tuhan berbicara dan memakai orang siapapun dia, dimanapun dia, orang yang mau menurut, seturut, manut dengan Tuhan semesta langit, Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Maka jadilah teladan Kristiani. Kalau disebut Kristen, harusnya hidupnya yang Kristen, bukan identitasnya. Atau asal lagu Batak ada liriknya, tapi saya lupa lagu, tapi itu sangat populer. Bisanya aku bilang aku cinta sama kau 1000 kali satu hari. Kira-kira begitu liriknya. Tapi pembuktiannya apa? Sama dengan ini. KTP kita Kristen, kita ditanya kita Kristen. Sampai orang membencimu gara-gara Kristen. Tapi hidupmu jauh dari Kristus. Berapa kali kau rugi? Rugi di hadapan Tuhan. Rugi di dunia. Susah mendapat posisi. Maka berhentilah dengan identitas-identitas kita. Dengan simbol-simbol yang tidak berdampak bagi kehidupan kita. Yang terutama adalah kepribadian kita. Jati diri kita sebagai orang Kristen. Tampillah sebagai Kristen. Ketika kau melihat orang yang dihinakan, apa yang bisa kau lakukan? Bagaimana kau bisa mengangkat harkat dan martabatnya? Itu yang harus dipikirkan. Tadi jam 7:30 saya melayani di sekolah tinggi
IKES, apa namanya, senior Padang Bulan. Saya terkesannya setiap pelayanan di sana, masalah kerelaan si yayasan ini memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di asrama beribadah setiap hari Minggu pukul 8. Saya bayangkan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA di seantero Indonesia yang minoritasnya Kristen susah mendapatkan kesempatan belajar agama Kristen. Itu sudah rahasia umum. Tidak semua sekolah negeri punya agama Kristen. Kalaupun ada itu honor. Jarang yang PNS yang betul-betul ditempatkan di sini. Itu pun kalau ada, belum tentu ada ruangan agama untuk belajar agama Kristen. Tetapi yayasan ini telah mengambil posisi mengangkat harkat orang-orang dihinakan ini. Yang tidak punya kesempatan belajar ketika di SMP, SMA atau SD. Di mahasiswa, dia punya fasilitas. Yang pernah ke senior tahu bagaimana berbesarnya aula itu. Lengkap AC, lengkap pendetanya di bawah. Setiap hari Minggu. Bagaimana supaya anak-anak mahasiswa ini imannya diteguhkan, harkatnya sebagai orang Kristen diangkat. Hal-hal sesederhana ini yang penting, ini yang Tuhan mau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan identitas kita sebagai orang beragama Kristen. Dan ini saya pegang teguh, terus saya pegang. Kita nggak butuh identitas. Kita butuh menjadi garam, menjadi terang. Guru P3K yang sekarang ini kebanyakan dari guru swasta. Kalau dulunya kan yang guru honor negeri yang diangkat jadi PNS ya. Yang ini yang kebanyakan malah dari swasta yang jadi PNS menjadi guru P3K. Susah mendapat pinjaman di bank. Karena nggak ada gunanya, nggak ada jaminannya, guru itu nggak ada. Guru swasta itu malah diakui minjam di bank itu. Bahkan ketika lulus, Bank Sumut nggak berani melayani. Tetap sama. Saya bertemu dengan seorang pegawai Bank Sumut. Saya buka cakrawala. Mau naik karirmu. Dia Islam loh, bukan Kristen. Maksudnya Pak? Enggak, kalau kamu naik karirmu di bank, supaya kasih kau pasar. Apa itu Pak? Sekarang ada guru P3K untuk Medan saja, sudah 1050 orang. Dan mereka ini latar belakangnya dari guru swasta, susah mendapat pinjaman. Kalau bisa kau buat di bawah bunga rata-rata bank, maka mereka akan minjam kepadamu. Bisa nggak kau bayangkan kalau 500 saja atau 300 saja yang melaluimu masuk minjam ke bank, income ke Bank Sumut. Oh begitu ya Pak. Nah, Bapak bisa bantu saya. Nah ini baru mantap. Kita bantu dia. Tercepat, terkilat. Nggak perlu surat dari kepala sekolah, dari pengawas, dari ini. Nggak cukup SKP 3K-nya. Di mana ditemukan itu? Dan saudara tahu maksimum pancingan sampai berapa pinjamannya? Sampai 100 juta. Tidak semua Bank Sumut berani. Hanya bank di mana dia berada. Dan tidak perlu berhari-hari. Hari ini beres urusannya, besok cair. Itu terbukti ya. Nanti kalau ada di sini guru P3K tahu tunjukkan ke saya. Hari ini beres, besok teken di bank, sorenya besok udah cair. Masuk mau berapa? 100 juta maksimum tapi. Perjuangan siapa? Pendeta Tulus. Untuk siapa? Untuk guru P3K. Kristen enggak itu? Enggak, banyak yang Islam.
berhentilah berbicara agama Kristen sebagai identitas. Tapi menjadi teladan Kristen itu dituntut, itu dibutuhkan bangsa ini. Bangsa ini kehilangan sosok teladan. Kalau juru kritik, wow, Indonesia nomor 1. Bayangkan, bentar lagi putaran final Piala Dunia sepak bola. Komentator terhebat di dunia pasti komentator Indonesia. Bisa mengomentari pemain bola yang juara Piala Dunia berkali-kali, sementara dia tak pernah lolos sekalipun. Itu hebatnya. Untuk mengkomen Indonesia hebat, mengkritik hebat, mencari kesalahan orang hebat, berbuat nol. Jati diri kekristenan perlu ditegakkan kembali. Dan untuk itulah firman ini berbicara kepada kita. Tuhan saja yang maha tinggi telah rela merendahkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia, menjadi Immanuel. Apa pula yang kau pertahankan untuk kau merendahkan diri? Apa yang mau kita andalkan kepada Tuhan? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita andalkan kepada Tuhan. Apa mau kau andalkan? Titelmu banyak di sana, titel berhamburan. Dibuang-buang di sana titel. Hartamu apalagi? Sebentar nilai rupiahmu berapa? Enggak seberapa. Seandainya hartamu pun dalam dolar, Tuhan bisa melenyapkan dalam 1 minggu juga. Nah, kalau Tuhan yang sudah maha tinggi mau merendahkan diri, bagaimana engkau tidak menjadi teladan Kristiani? Menjadi contoh, berjiwa pejuang untuk memperjuangkan harkat masyarakat banyak. Bukan lagi berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Yesus Kristus. Mencari pujian kepada Yesus Kristus. Pada ketika itulah engkau disebut anak-anak kebenaran, hamba kebenaran. Di mana ada orang direndahkan, di mana ada orang dihinakan, sebenarnya di situ Tuhan sedang menunggumu menegakkan keadilan. Camkan ini baik-baik. Di mana matamu melihat ketidakadilan, di situ Tuhan sedang menantimu. Ini yang Tuhan cari. Bangsa ini membutuhkan itu, sebab bangsa ini telah kehilangan itu berpuluh-puluh tahun. Terhitung sejak tahun 80 terakhir. Mulai tergerus. Mulai fanatisme agama, identitas masing-masing. Marsi Pature Hutanabe, masih ingat kan? Ya wajarlah kampungku perbaiki, lagi kesempatanku. Alasannya mertabi. Wah. Ini saudara kami berkati oleh Tuhan, ketika Tuhan berimu kesempatan untuk menjadi terang dan garam, manfaatkan baik-baik. Sebab jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa lagi itu mau diasingkan? Gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi jika terangmu masih ada, walaupun itu sekecil, kecil apa ya? Lilin lebih kecil dari lilin barangkali. Itu mampu mengusir kegelapan. Tuhan membutuhkan, Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Dan saya berharap saudara dan saya adalah salah satu. Amin. Mari kita berdoa.